Seorang wanita 35 tahun yang berprofesi guru ini tak pernah membayangkan bahwa dirinya akan dinikahi oleh mantan muridnya sendiri, yang kini berusia 24 tahun. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bisa jatuh hati lagi kepada muridnya sendiri setelah perceraiannya dengan suaminya yang lalu. Hingga akhirnya, kini ia resmi menjadi istri sah dari pria yang dulu hanya dipandangnya seorang murid biasa. Namun semua perasaan itu berubah ketika ia dinyatakan hamil dan ia dibuat tak percaya dengan perbuatan yang dilakukan muridnya itu. Tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namaku Hana. Aku selalu percaya bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak mengenal usia. Tapi siapa sangka keyakinan itu justru menjerumuskanku pada kisah yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat itu usiaku sudah 35 tahun. Seorang perempuan yang tampak sempurna dari luar, punya suami, punya rumah, dan hidup mapan. Tapi semua itu hanya topeng. Di dalam rumah aku hanyalah istri yang kesepian. Suamiku, orang yang dulu begitu kucintai, kini hanya jadi sosok asing di hadapanku. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi tawa kecil sebelum tidur. Bahkan di ranjang pun, dia seolah sudah tak peduli lagi padaku. Mas, kenapa sih kamu akhir-akhir ini dingin banget? Aku ini istrimu loh, kataku suatu malam dengan suara bergetar menahan kecewa. Dia hanya menatapku sekilas lalu kembali menunduk pada layar ponselnya. Aku capek, jangan banyak nuntut. Udah tidur aja, jawabnya dingin. Aku terdiam. Hatiku seolah ditampar. Aku rindu diperhatikan. Aku rindu disentuh dengan kasih sayang. Bukan sekadar kewajiban. Tapi semakin lama aku sadar, suamiku tidak lagi melihatku sebagai seorang istri yang layak dicintai. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran. Aku bosan. Aku ingin bebas. Sampai akhirnya sebuah pertengkaran hebat membuatku nekat berkata, "Kalau begini terus, lebih baik kita cerai saja, Mas." Dia menatapku lama. Lalu dengan suara berat ia menjawab, "Terserah kamu, aku juga udah nggak tahan." Hari itu rumah tanggaku benar-benar berakhir. Aku menggenggam surat cerai dengan tangan gemetar. Ada rasa hancur, tapi di sisi lain aku merasa ada pintu baru yang terbuka. Di tengah keterpurukan itu, ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Adit. Adit, mantan muridku dulu. Sosok yang saat di kelas dulu sering mencuri perhatianku tanpa ia sadari. Ia bukan murid paling rajin, justru terkenal cuek. Tapi ada sesuatu pada dirinya yang selalu membuatku ingin tahu lebih jauh. Senyumnya, tatapan matanya yang kadang nakal. Atau caranya memperhatikan saat aku menjelaskan pelajaran. Kini Adit sudah dewasa. Usianya 24 tahun, baru lulus kuliah dan membuka usaha kedai kopi. Aku tahu dari kabar teman-temannya yang masih suka menghubungiku. Awalnya aku hanya ingin sekadar tahu kabarnya, tapi semakin hari aku jadi ingin bertemu. Sampai akhirnya suatu sore aku memberanikan diri datang ke kedai kopinya. Jantungku berdegup tak karuan saat melihat sosoknya. Ia jauh berbeda dengan dulu, lebih gagah, lebih berwibawa, dan entah kenapa auranya membuatku sulit mengalihkan pandangan. "Bu Hana," suaranya terdengar kaget tapi hangat. "Astaga, beneran ini Bu Hana, guru killer aku dulu." Aku tertawa kecil mencoba menyembunyikan degup jantungku. "Jangan panggil aku Bu lagi, Adit. Panggil aja Hana. Lagian aku udah bukan gurumu sekarang." Dia tersenyum nakal. Tatapannya menusuk langsung ke mataku. Kalau begitu boleh dong aku panggil Hana aja." Rasanya aneh juga sih, murid manggil gurunya tanpa Bu, tapi jujur aku suka. Aku merasa pipiku memanas. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuatku bergetar. Kami mengobrol lama. Aku pun tanpa sadar mulai bercerita tentang perceraian yang baru saja kualami. Adit mendengarkan dengan seksama, sesekali memberi komentar ringan yang menenangkan. "Hana," katanya pelan sambil menatapku lurus. "Kalau suamimu dulu enggak bisa bikin kamu bahagia, kenapa kamu harus bertahan? Kalau ada aku di sini, mungkin kamu enggak bakal merasa sendirian." Aku terdiam. Kata-katanya begitu berani. Ada getaran aneh di hatiku. Sesuatu yang selama bertahun-tahun terkubur, kini kembali bangkit. Aku hanya bisa menjawab dengan senyum tipis, mencoba menutupi rasa deg-degan yang semakin menjadi-jadi. Tapi dalam hati aku berkata, Adit bukan lagi anak kecil.
Dia pria dewasa dan dia mempesona. Sebelum aku pulang, Adit sempat menahanku. "Hana," suaranya berat, nyaris berbisik. "Boleh jujur? Dulu waktu aku masih muridmu, aku sering bayangin gimana rasanya kalau punya guru secantik kamu jadi pacar." Aku kaget mendengar pengakuannya. Mataku membesar, lalu tak sengaja aku tersenyum malu. "Adit, kamu nakal banget. Tapi jujur aja kamu bikin aku penasaran." Dia mendekat. Jarak kami hanya tinggal sejengkal. Aku bisa merasakan aroma kopi dari bajunya bercampur dengan hangat tubuhnya. "Awas Hana, kalau kamu terlalu sering dekat-dekat aku, bisa-bisa kamu beneran jatuh cinta." Aku terkekeh, tapi jantungku berdebar hebat. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa hidup kembali. Sejak pertemuan di kedai kopinya sore itu, pikiranku tak pernah lagi tenang. Wajah Adit selalu terlintas di benakku. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata, tatapan matanya, senyumnya, dan kalimat beraninya membuat hatiku berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam itu aku memberanikan diri mengirim pesan lewat WhatsApp. Jari-jariku sempat ragu, tapi akhirnya kutulis juga. "Hai Adit, makasih ya, udah nemenin ngobrol tadi sore." Pesan terkirim, aku menunggu. Tak lama kemudian, balasan masuk. "Aku yang makasih ya Hana, senang banget bisa ketemu kamu lagi. Jujur, aku masih enggak nyangka kamu datang ke tempatku." Aku tersenyum, rasanya seperti anak muda yang baru jatuh cinta lagi. Obrolan itu berlanjut hingga larut malam. Kami tertawa lewat tulisan, saling ejek, lalu mulai masuk obrolan yang lebih pribadi. "Hana, boleh aku jujur lagi? Tentang apa? Aku masih punya rasa ke kamu dari dulu. Bahkan sekarang setelah kamu udah bebas, aku malah makin pengen dekat." Aku terdiam lama menatap layar. Degup jantungku tak terkendali. Lalu ku balas dengan hati-hati. Kamu tahu enggak Adit, kata-kata kamu itu bikin aku deg-degan. Padahal aku lebih tua 11 tahun darimu." Balasannya cepat masuk. "Soal usia, aku nggak peduli. Justru aku suka perempuan dewasa kayak kamu. Kamu cantik, elegan, dan jujur aja. Kadang aku bayangin hal-hal yang nggak berani aku ucapin pas masih muridmu." Aku terkejut sekaligus tersipu. Rasa malu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Gairah. "Nakal ya kamu. Kamu bikin aku nggak bisa tidur nih. Kalau gitu biar aku temenin lewat chat sampai kamu ketiduran. Hati-hati ya, kalau kamu bikin aku baper, aku bisa jatuh cinta beneran sama kamu." Itu yang aku harap, Hana. Malam itu kami terus saling berkirim pesan mesra. Bahkan terkadang agak nakal. Iya, Adit pandai sekali memainkan kata-kata yang membuatku merasa istimewa, cantik, dan diinginkan. Hari-hari berikutnya kami semakin dekat. Aku sering datang ke kedainya, pura-pura ingin menikmati kopi padahal hanya ingin melihatnya. Dari tatapan matanya, aku tahu rasa itu nyata. Hingga suatu sore, Adit menatapku serius. "Hana, aku nggak mau hubungan ini cuma jadi rahasia. Aku pengen serius sama kamu. Aku pengen kita nikah, Lik." Hatiku bergetar. Tak kusangka ucapan itu keluar dari bibirnya. Aku sempat ragu, takut pada omongan orang. Tapi Adit menggenggam tanganku dengan hangat. "Aku janji, aku bakal bahagiain kamu. Aku nggak peduli usia, nggak peduli masa lalu kamu." Air mataku menetes. Saat itu aku tahu, inilah keputusan yang harus kuambil. Tak lama kemudian kami benar-benar menikah. Pernikahan sederhana yang berlandaskan cinta. Meski banyak yang mencibir karena perbedaan usia kami, dan aku memilih untuk menutup telinga. Bagiku yang terpenting adalah kebahagiaan yang sudah lama hilang, akhirnya kembali kutemukan. Dan malam itu tiba, malam pertama kami sebagai suami istri. Aku gugup seolah kembali jadi gadis muda. Adit menatapku dengan mata yang penuh cinta sekaligus nakal. "Hana, akhirnya kamu jadi milikku." Aku tersenyum malu, tanganku gemetar. "Apa kamu yakin enggak nyesel nikahin aku?" Dia mendekat, meraih wajahku, lalu berbisik di telingaku. "Yang ada aku justru gila, kalau enggak nikahin kamu. Dari dulu aku udah pengen ngerasain gimana rasanya punya kamu seutuhnya." Aku tertawa kecil, pipiku memanas. "Kamu tetap aja ya, nakal." Dia mendekapku erat. Saat itu aku menyerah pada perasaanku sendiri. Aku merasa hidup kembali, merasa diinginkan, merasa dicintai.
Malam itu bukan sekadar malam pertama, tapi tentang hati yang akhirnya menyatu. Adit membuktikan bahwa cintanya tulus, bukan hanya permainan anak muda. Dan aku tergila-gila padanya. Di balik semua ketakutan dan keraguan aku menemukan kenyataan bahwa benar, cinta memang tak mengenal usia. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk lewat celah tirai kamar. Aku terbangun dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Jantungku masih berdetak kencang setiap kali mengingat apa yang terjadi semalam. Itu malam yang tak akan pernah kulupakan. Malam pertama kami sebagai suami istri. Aku menoleh ke samping melihat Adit yang masih tertidur. Wajahnya begitu tenang. Senyumnya samar seolah masih terbawa mimpi. Aku tersenyum sendiri. Lalu tanpa sadar jemariku menyentuh rambutnya. Lembut sekali. Akhirnya aku merasakan apa itu dicintai, bisikku dalam hati. Tak lama kemudian Adit membuka matanya perlahan. Tatapan matanya langsung menangkapku yang sedang menatapnya. Dia tersenyum lalu menarikku mendekat. "Selamat pagi istriku yang cantik," katanya dengan suara serak khas baru bangun tidur. Aku tertawa kecil sambil menutupi wajah dengan selimut. "Aduh, jangan gombal pagi-pagi begini." Aku jadi malu. Adit menggeleng pelan lalu memegang tanganku. "Aku serius, Hana. Pagi ini rasanya beda banget. Ada kamu di sini dekat sama aku. Aku nggak pernah sesenang ini sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa indah. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia." Adit selalu bisa membuatku tersenyum dengan caranya yang sederhana. Entah lewat pesan singkat, pelukan tiba-tiba, atau sekadar membuatkan kopi kesukaanku setiap pagi. Namun kebahagiaan itu mulai diuji saat aku semakin sering menemani Adit di kedai kopinya. Usahanya berkembang pesat dan itu membuatku bangga. Tapi di sisi lain, kedai kopi itu menjadi tempat berkumpulnya banyak anak muda, terutama perempuan-perempuan yang seumuran dengan Adit. Aku sering memperhatikan bagaimana beberapa pelanggan wanita menatapnya dengan tatapan penuh kagum. Ada yang sengaja bercanda, ada yang pura-pura salah pesan hanya untuk bisa berbicara lebih lama dengannya. Bahkan tak jarang aku mendengar mereka berbisik, baristanya ganteng banget. Hati kecilku mulai terusik. Aku berusaha tersenyum, berusaha bersikap tenang, tapi sebenarnya di dalam hati aku merasa panas. Suatu sore saat kedai mulai sepi, aku duduk di pojok sambil memperhatikan Adit yang sibuk merapikan meja. Dia terlihat begitu bersemangat dan aku kagum sekaligus khawatir. "Adit," panggilku pelan. Dia menoleh sambil tersenyum. "Iya, sayang." "Kenapa? Capek ya nungguin aku kerja?" Aku menggeleng mencoba menahan keresahan. "Bukan itu, aku lihat tadi ada banyak cewek yang suka banget sama kamu. Mereka bahkan berani godain kamu depan aku." Adit tertawa kecil lalu berjalan mendekat. Ia duduk di sampingku dan meraih tanganku. "Hana, kamu cemburu ya?" Aku menunduk tak mampu menatapnya langsung. Aku takut aja. Kamu masih muda, banyak yang cantik-cantik, lebih seumuran sama kamu, sedangkan aku..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Adit menempelkan jarinya ke bibirku. "Berhenti ngomong kayak gitu, Hana. Kamu nggak tahu seberapa besar aku sayang sama kamu." Beberapa bulan kemudian, usaha Adit semakin sukses. Kedai kopinya makin ramai, bahkan membuka cabang baru. Banyak media lokal yang menulis tentangnya. Aku bangga. Tapi di sisi lain aku kembali dihantui rasa khawatir. Adit makin sering pulang larut. Kadang terlihat lelah, kadang sibuk menerima telepon yang tak sempat kudengar isinya. Suatu sore aku memutuskan datang diam-diam ke kedai tanpa memberitahunya. Aku ingin memberikan kejutan, membawakan makanan kesukaannya, sekaligus menemaninya sebentar. Perutku yang mulai membesar membuat langkahku pelan, tapi semangatku penuh. Namun, semua berubah ketika aku sampai di sana. Dari kejauhan, aku melihat Adit berjalan keluar dari salah satu kamar di area belakang kedai. Dan yang membuatku terhenti adalah dia keluar bersama seorang perempuan muda. Wajah perempuan itu cantik, rambutnya panjang terurai, dan senyumnya begitu lepas. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Di tanganku, bungkusan makanan yang kubawa terjatuh begitu saja. Hati ini seperti diremas, nyeri, dan sulit bernapas. Adit tampak terkejut saat melihatku berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya melebar.
Perempuan itu hanya menunduk cepat lalu pergi tanpa mengucap apa-apa. "Hana, aku bisa jelasin," katanya terburu-buru sambil melangkah mendekat. Aku mundur selangkah, menahan air mata yang sudah membasahi pipi. "Jelasin apa, Adit? Aku lihat dengan mataku sendiri, kamu keluar bareng perempuan dari kamar. Apa yang harus aku percaya?" Dia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. "Hana, tolong. Bukan seperti yang kamu pikir. Dia itu..." Aku menggeleng kuat. Suaraku parau. "Kamu tahu aku ini sedang hamil, Adit. Aku taruh semua kepercayaanku padamu. Tapi kenapa? Kenapa aku harus melihat ini?" Adit terlihat panik. Dia menggenggam wajahnya sendiri, lalu kembali menatapku. "Aku bersumpah aku enggak selingkuh. Aku enggak pernah berniat nyakitin kamu. Tolong percaya sama aku." Air mataku terus mengalir. "Kamu tahu enggak, Adit? Aku rela dicibir orang karena nikah sama mantan muridku. Aku tahan semua omongan miring. Tapi kalau akhirnya aku harus dikhianati juga, aku nggak tahu lagi harus gimana." Dia mendekat lagi. Kali ini lebih hati-hati, lalu menatap mataku dalam-dalam. "Hana, aku salah kalau bikin kamu sakit hati. Tapi tolong jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Aku janji bakal jelasin semuanya. Aku cuma takut kamu langsung salah paham." Aku terdiam, hanya bisa menangis. Perutku terasa mual. Bukan karena bayi yang kukandung, tapi karena perasaan terkhianati yang menusuk begitu dalam. Hari itu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa cinta kami yang begitu indah mulai retak. Aku ingin percaya pada Adit, tapi bayangan perempuan itu keluar bersamanya akan terus menghantui pikiranku. Dan malam itu aku berbaring sendirian di kamar, menggenggam perutku sambil berbisik, "Nak, semoga ayahmu benar-benar jujur. Karena kalau tidak, aku nggak tahu harus bagaimana menjaga kita berdua." Sejak kejadian itu, aku berubah. Senyumku yang biasanya cerah di depan Adit mulai memudar. Aku lebih sering mengurung diri di kamar, memandangi langit-langit dengan pikiran kosong. Aku merasa tidak lagi cukup, tidak lagi istimewa. "Sayang, makan dulu ya. Kamu harus kuat. Demi bayi kita," kata Adit suatu malam. Suaranya bergetar. Aku hanya menatap piring di depanku. Nasi sudah dingin, lauk tak lagi menggoda. Air mataku menetes bercampur dengan rasa sesak yang sulit kujelaskan. "Adit, apa aku masih berarti buatmu?" Tanyaku lirih, nyaris tak terdengar. Ia terdiam. Tatapan matanya menghindar, lalu kembali menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Hana, kamu istriku. Kamu segalanya buatku. Aku khilaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Aku ingin percaya, tapi bayangan Adit dengan perempuan itu selalu menghantui kepalaku. Setiap kali aku menutup mata, aku melihatnya. Setiap kali aku mencoba tersenyum, hatiku justru semakin sakit. Hari-hari berikutnya, aku makin tenggelam dalam depresi. Aku sering duduk di kursi teras sendirian, menatap kosong ke arah jalanan. Kadang aku berbicara pada bayi dalam kandunganku, berusaha menguatkan diri. "Maafkan Mama, Nak. Mama lemah sekali. Tapi percayalah, Mama sayang kamu lebih dari apapun di dunia ini." Adit tetap berusaha. Ia membelikan bunga, makanan kesukaanku, bahkan sempat menutup kedai sehari penuh hanya untuk menemaniku. Tapi luka ini terlalu dalam. Suatu malam, aku bermimpi indah. Aku melihat aku, Adit, dan bayi kecil kami tertawa bersama. Namun ketika aku terbangun, kenyataan kembali menampar. Adit tidur di sampingku, wajahnya tenang. Aku memandanginya lama lalu tersenyum getir. "Adit, aku mencintaimu, tapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan semua ini. Aku tak ingin meninggalkannya, aku juga tak sanggup membencinya. Yang tersisa hanya cinta yang bercampur luka." Dan malam itu sambil memeluk perutku yang mulai menonjol, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi karena Adit, tapi karena aku takut. Takut anakku nanti merasakan luka yang sama. Begitulah akhirnya, cinta yang kubangun dengan keberanian kini meninggalkan luka yang begitu dalam. Aku hanya bisa berharap suatu saat nanti luka ini akan sembuh.